Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, ada materi yang tak kalah kerennya lagi tentang pemanfaatan Google for Education untuk peningkatan pembelajaran di masa daring seperti ini. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Hilman Paturusi MPD, dengan ini disilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Suara saya kedengaran ya? Cukup jelas? Siap. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Edwin Syarifudin dari Produk Manajer PT Epson Indonesia. Yang saya hormati Bapak Abdul Wahid Nara selaku Wakil Ketua Umum Regional 4 Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, rekan-rekan pengurus pusat juga yang sudah hadir di sini, serta rekan-rekan pengurus IGI wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang paling saya ingin sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Ya, saya melihat di partisipan itu yang hadir rupanya bukan hanya dari Sulawesi Barat, Bu Dewi. Dari seluruh Indonesia saya lihat ada dari Jambi, dari Singkawang, dari Bali, dari NTB juga hadir bersama kita di sore hari ini. Ya, dan saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman yang hadir di kegiatan webinar kita pada hari ini, webinar 34 provinsi berbagi dan tumbuh bersama Ikatan Guru Indonesia. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon izin Bu Dewi ya. Jadi sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hilman Paturusi, sehari-hari mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Papalang. Ya, kebetulan saya menjadi kapten belajar.id untuk Provinsi Sulawesi Barat, dipercayakan oleh Revo Indonesia. Dan saat ini masih menjadi Google Certified Trainer ya. Mungkin jika ada waktu bisa lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan sharing bagaimana pemanfaatan Google Workspace for Education dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Ya, sebenarnya dulu Google Workspace for Education ini bernama Google Suite for Education ya, tapi sudah diupdate, kemudian berganti nama menjadi Google Workspace for Education. Nah, karena kaitannya dengan efektivitas pembelajaran daring, ya, kita tahu bersama bahwa untuk pembelajaran daring ini beberapa waktu lalu memang sempat kita giatkan, teman-teman guru pasti merasakan juga ketika melaksanakan pembelajaran daring, ketika pandemi itu berlangsung dengan begitu masif. Ya, tapi untuk saat ini secara perlahan kita sudah mulai beralih ke pembelajaran tatap muka. Tapi setahu saya ada juga daerah-daerah tertentu yang masih memanfaatkan pembelajaran daring ya. Mungkin karena daerah setempat tersebut cukup masif penyebarannya. Tapi kalau di daerah saya sendiri ini ada blended ya. Jadi ada tatap muka, secara langsung ada juga yang menggunakan pembelajaran daring. Jadi dikombinasikan. Nah, tantangan dalam pembelajaran daring yang pertama tentu teman-teman guru paham bahwa siswa akan kesulitan atau kita mesti memetakan bahwa bagaimana siswa itu bisa mengakses perangkat belajar. Ya. Ada yang punya akses, ada yang tidak. Nah, ini yang mesti kita pahami bersama selaku guru. Kira-kira solusi apa yang bisa diberikan ketika ada siswa yang tidak bisa mengakses ke perangkat belajarnya. Kemudian akses ke gurunya juga demikian. Jadi karena guru harus bisa memastikan, make sure bahwa semua siswanya bisa menerima materi pembelajaran. Nah, tentunya guru harus bisa membedakan mana kira-kira siswa yang bisa mengakses atau bisa berkomunikasi dengan guru tersebut, mana yang tidak bisa atau mana yang kesulitan. Lalu yang ketiga, akses ke sumber belajar. Nah, ini menjadi PR kita bersama karena sumber belajar ini menjadi sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting ya, karena kalau tanpa sumber belajar, ya mustahil murid kita bisa belajar dengan baik. Lalu dari perspektif gurunya sendiri, ya ketika melaksanakan pembelajaran daring ini, ya kita akan terkendala dengan perangkat kita yang
biasa kita gunakan, apakah kita menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi yaitu memori perangkat kita menjadi penuh dan akhirnya menjadi lambat. Lalu ketika kita ingin melakukan pembelajaran daring, kita punya akses video call tapi berbatas waktu. Misalnya kalau kita hanya menggunakan Zoom yang gratis, maka kita hanya dibatasi waktu kurang lebih 40 menit saja. Setelah itu kita harus logout lagi, kemudian masuk lagi. Ini akan sangat merepotkan. Hal yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran daring ini, materi atau tugas siswa sering tercecer atau hilang, ya. Jadi kalau tidak tercecer atau hilang, kadang-kadang untuk mencarinya itu susah karena pengorganisasian tugas atau materi yang diberikan ke siswa lalu dikumpulkan kembali, itu yang kadang-kadang menyulitkan guru, menyulitkan kita ketika kita harus mengakses atau memberikan penilaian terhadap tugas-tugas yang disetorkan oleh siswa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah ini diberikan solusinya oleh Google Workspace for Google Workspace for Education, tapi dengan satu kunci, yaitu kuncinya adalah akun pembelajaran. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini tentu sudah familiar ya dengan akun belajar ini. Ya, tapi saya pastikan juga untuk daerah Sulawesi Barat sampai saat ini tingkat aktivasi akun belajar itu masih sangat rendah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk provinsi lain sih saya yakin sudah cukup tinggi ya, tapi saya mau garis bawahi untuk provinsi kami, Sulawesi Barat itu masih di kisaran 12,22% dari 240.000 akun. Jadi bisa dibayangkan sangat sedikit sekolah, dalam hal ini guru, siswa, dan tenaga kependidikan yang betul-betul sudah memanfaatkan akun belajar ini. Padahal di sisi lain akun belajar ini merupakan kunci agar kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Kalau kita tidak punya akun ini, maka kita hanya menggunakan Google biasa ya, bukan Google yang benar-benar fiturnya bisa mendukung kita untuk melaksanakan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara daring dengan hasil yang lebih maksimal. Padahal ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah digaungkan, disounding oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa penggunaan akun belajar ini menjadi sangat penting ya. Terbukti dengan keluarnya Persesjen ini nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Selain itu diperkuat juga dengan surat edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini sudah ditujukan suratnya nih ke gubernur, ke bupati, wali kota, seluruh Indonesia. Dan yang paling update sekarang adalah surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, tentang akun belajar ID sebagai single sign-on untuk SIM PKB. Jadi Bu Dewi, jadi terhitung mulai tanggal 12 Maret nanti, teman-teman tidak bisa login ke SIM PKB kalau tidak menggunakan akun belajar ini. Nah, jadi teman-teman yang belum mendapatkan akun belajar, pastikan bahwa Anda sudah mendapatkan akun belajar ini dari operator sekolah dan langsung melakukan aktivasi ya, supaya nanti segala informasi-informasi penting yang ada di SIM PKB dapat Bapak Ibu akses dengan mudah. Ya, apakah itu informasi tentang guru penggerak atau PPG dalam jabatan, itu semuanya bisa kita akses di SIM PKB, tapi kalau kita login menggunakan akun pembelajaran, dan itu mulai nanti tanggal 12 Maret tahun 2022. Dan sekarang ini lagi viral loh tentang akun belajar ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati teman-teman untuk segera mendapatkan akun belajarnya ya. Jangan sampai akun belajar tersebut hanya mendem saja di operator sekolah ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, akun pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Tujuan pembuatan akun pembelajaran ini yang pertama adalah untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Tapi sekarang karena secara perlahan masa pandemi sudah berlalu, kita sudah mulai tatap muka kembali. Nah, itu juga bisa mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini karena kita mulai tatap muka lagi, akhirnya
saya mendengar dari daerah teman-teman yang lain di luar sana, itu guru-guru sudah mulai lagi meninggalkan teknologi ya. Jadi mereka kembali ke seperti semula tanpa teknologi. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Jangan sampai karena sudah berlangsung tatap muka seperti biasa, akhirnya teknologi yang sudah mereka pahami dulu, mereka sudah kuasai, mereka sudah terapkan, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Padahal perubahan di luar sana kita sudah dikepung oleh berbagai macam teknologi yang seharusnya tidak boleh kita tinggalkan. Tapi kita harus pelajari sedikit demi sedikit agar bisa kita gunakan untuk kepentingan pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, untuk akun belajar ini sebenarnya ditujukan kepada yang pertama peserta didik ya, mulai dari SD dan program paket A kelas 5 dan kelas 6. Lalu untuk SMP juga program paket B kelas 7 sampai kelas 9. Untuk SMA dan program paket C kelas 10 sampai kelas 12. Ya, lalu untuk siswa SMK juga kelas 10 sampai kelas 13 serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Nah, selain peserta didik, akun pembelajaran ini juga ditujukan untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya. Dan yang terakhir, yang ketiga juga untuk tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, dan operator. Sebenarnya ada lagi sih, ada yang keempat itu untuk teman-teman yang ada di dinas pendidikan dan Bapak Ibu yang berperan sebagai pengawas. Ya, itu juga mendapatkan privilege, mendapatkan akun belajar. Cuma mereka ini harus mengajukan terlebih dahulu ke ULT ya. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah seperti biasa, itu sudah pasti mendapatkan akun belajar. Tinggal aktivasinya saja barangkali yang perlu kita galakkan, kita gaungkan ke sekolah-sekolah di sekitar kita. Nah, kemudian selanjutnya mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan juga. Yang pertama karena memang akun pembelajaran otomatis akan mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan. Artinya kalau kita menggunakan Google, kita akan menjadi mudah untuk menerapkannya, menggunakannya, karena kita sehari-hari memang sudah terbiasa dengan layanan yang diberikan oleh Google gitu. Kemudian yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Nah, ini yang paling penting sih menurut saya, karena free-nya ya, kita tidak perlu bayar. Jadi kalau kita menggunakan Google Workspace for Education ini di luar dari akun belajar, memang kita mesti membayar ya. Ada yang mesti dibayarkan setiap bulannya, mungkin dihitung per tahunnya. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar ini, kita bebas biaya. Penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite juga bebas biaya. Kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi teman-teman tidak usah ragu bahwa keamanan data-data kita yang ada di akun kita itu akan bocor. Itu dijamin atau digaransi oleh Google bahwa data-data kita akan aman. Kemudian ini yang paling penting juga, akun belajar ini dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud ya, serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Ya, kita lihat seperti apa sih ya. Nanti mungkin akan di slide berikutnya. Nah, untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran ini, teman-teman, saya pikir sudah paham ya, jadi saya tidak perlu jelaskan secara mendetail mengenai cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran ini. Ya, kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ini yang pertama adalah email, sudah pasti ya. Kalau kita punya akun Google pasti akan ada fitur emailnya yang tersemat di situ. Kemudian kita akan mendapatkan penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Ya, kita akan diberi jatah kapasitas penyimpanan cloud oleh Google. Kemudian yang ketiga, kita akan bisa menggunakan pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Kemudian ada penjadwalan proses pembelajaran juga secara elektronik yang ini biasanya menggunakan Google Calendar. Lalu pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus.
Kita juga bisa menggunakan layanan rumah belajar Kemendikbud untuk menemukan atau mencari materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan kelas yang kita ampu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya tampilkan ini merupakan layanan dari Google Workspace for Education Fundamental. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mungkin bisa menggunakan yang fundamental ini untuk kepentingan pembelajaran kita. Jadi walaupun mungkin sehari-hari kita sudah melakukan tatap muka, tetapi tidak ada salahnya jika pembelajaran tatap muka yang kita lakukan itu diperkuat lagi dengan layanan daring, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada materi-materi yang kita anggap penting yang tidak tersampaikan ketika tatap muka kita lakukan, maka bisa kita sampaikan ke siswa kita melalui kelas-kelas daring. Nah, apa saja layanan Workspace for Education yang versi fundamental itu ada yang tampil seperti di layar ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Google Drive, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada email, ada layanan kalender, ada Google Slide, ada Google Formulir. Nah, kita lihat satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita menggunakan layanan Google Workspace for Education, yang pertama kita bisa melakukan panggilan video atau meeting secara virtual menggunakan meeting ya, Google Meet. Kemudian kita juga bisa mengakses layanan aplikasi Merdeka Mengajar yang baru saja diluncurkan oleh Kemendikbud. Kita bisa menggunakan penyimpanan daring untuk menyimpan file, untuk membagikan file, atau bisa mengerjakan file secara bersama-sama, baik melalui perangkat Android maupun melalui perangkat komputer dari manapun secara online. Kemudian ada kelas daring Google Classroom, di mana kita bisa melakukan pembelajaran kepada siswa kita bisa memberikan materi dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk slide, bisa dalam bentuk PDF, ya. Kemudian kita juga bisa mengkoreksi tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa kita secara daring. Kemudian nanti hasilnya bisa terekam dan lebih rapi secara administrasi. Nah, khusus untuk sekolah-sekolah yang mungkin di sini mendapatkan bantuan Chromebook. Nah, Chromebook ini hanya bisa login jika kita menggunakan akun belajar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum mengaktifkan akun belajarnya, maka Chromebook ini akan menjadi barang mati, tidak bisa digunakan ya. Jadi tentunya kita berharap agar Chromebook di sekolah-sekolah yang kebetulan mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya usahakan untuk bisa memanfaatkan Chromebook ini dengan sebaik-baiknya, dengan terlebih dahulu mengaktifkan akun pembelajaran Bapak Ibu sekalian, baik gurunya maupun siswanya. Lalu ada presentasi daring ya. Presentasi daring ini dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Slide ya. Di mana kalau kita menggunakan presentasi daring ini kita tidak perlu lagi menginstal apapun di laptop kita. Jadi kita menggunakan aplikasi ini secara online sehingga tidak memberatkan memori laptop kita atau memori perangkat yang kita gunakan. Lalu ada formulir daring atau Google Form yang biasa kita gunakan untuk berbagai layanan. Misalnya kalau kita ingin menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk assessment, ini bisa juga. Kita menggunakan aplikasi ini untuk mengambil data, untuk menemukan informasi-informasi terkait dengan peserta didik kita, ini juga bisa kita gunakan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Lalu ada dokumen daring. Ini sama dengan aplikasi pengolah kata, tapi lebih mumpuni, Bu Dewi, karena bisa kita gunakan untuk mengetik secara online, tapi menggunakan mulut saja. Kita hanya berbicara, maka Google Doc ini akan mengetiknya ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang SIM PKB juga. Jadi mulai 12 Maret nanti, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lagi login menggunakan akun yang biasanya, jadi harus menggunakan akun belajar. Lalu ada spreadsheet yang bisa kita gunakan untuk mengolah angka. Jadi mungkin kalau sehari-hari secara praktikalnya kita menggunakan pengolah angka ini untuk mengolah hasil ujian peserta didik kita. Jadi kita mencari rata-ratanya, mencari nilai tertingginya. Ya, itu bisa kita gunakan secara online menggunakan spreadsheet. Lalu ada aplikasi Tanya Bos yang bisa kita gunakan, ini mungkin kaitannya dengan bendahara sekolah kita dan kepala sekolah. Lalu ada rumah belajar yang bisa kita akses juga dengan
akun belajar ini. Mengapa kita harus memakai akun pembelajaran? Yang pertama, karena materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi ya dari Kemendikbud. Lalu akun pembelajaran juga akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir ini, yang keempat, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur pendidikan masing-masing pengguna. Ya, jadi kalau misalnya Bu Dewi di jenjang SD, maka domainnya pasti akun pembelajarannya itu adalah guru SD ya, gurusdbelajar.id gitu. Jadi nanti akan kelihatan kalau kita pakai akun belajar, oh dia ini ngajarnya tingkat SD, SMP atau SMA. Dan ini masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan dengan akun belajar ini. Kita bisa mengaksesnya sebisa kita ya, jadi cukup banyak. Nanti kalau kita akses semua nanti pusing sendiri. Tapi kita usahakan mengakses yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kembali ke masalah pembelajaran jarak jauh, terkait tadi ada memori kita yang penuh karena kita menggunakan WhatsApp barangkali, sehingga perangkat kita menjadi lambat. Lalu ada data kita hilang karena terkena virus, atau flash disk kita yang ketinggalan di rumah, ya, rusak. Nah, ini semua akan diatasi dengan Google Workspace for Education jika benar-benar kita menggunakannya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa kalau kita menggunakan Google Workspace for Education, itu data kita bisa diakses, kemudian bisa kita simpan dengan kapasitas, bukan tanpa batas sih, jadi tetap ada batasannya. Sekarang ini sudah dikurangi menjadi 100 tera, tapi angka 100 tera itu cukup besar ya. Jadi kalau 1 tera saja itu sudah 1000 giga, apalagi kalau 100 tera ya, itu luar biasa. Kemudian data-data yang kita simpan itu dipastikan akan bebas virus dan cepat diakses ya. Jadi kita bisa menggunakan perangkat apa saja, yang penting kita bisa login sesuai dengan akun yang kita miliki. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dengan Drive kita bisa mendapatkan privilege, penyimpanan tanpa batas. Kita bisa melakukan video call, kemudian ada fitur papan tulis digital, kalau kita mengajar secara sinkronus, kemudian ada kelas online, yang kita bisa gunakan untuk memanajemen pembelajaran kepada siswa kita secara online. Ya, ini mungkin penjelasan lebih detailnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pastilah sudah menggunakan Google Drive dengan akun belajarnya ya. Kemudian durasi tanpa batas di Google Meet. Jadi kemarin memang ada sedikit pengurangan fitur, Bu Dewi ya. Jadi kemarin itu ada fitur rekaman atau recording yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan, tapi layanan itu sudah ditarik kembali oleh Google, sehingga kita harus mencari aplikasi pihak ketiga agar kita bisa melakukan recording meeting jika kita memang memerlukan recording tersebut. Salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan aplikasi Loom yang juga adalah free, bisa kita gunakan, dan kapasitasnya juga unlimited. Nah ini untuk Google Classroom, semua materi, tugas, nilai, dan umpan balik mudah diakses dan dengan aman di Google Classroom ya. Jadi untuk membahas lebih dalam mengenai aplikasi-aplikasi Google tadi mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau kita lakukan pada sore hari ini mungkin tidak akan cukupi waktu. Kemudian untuk belajar dengan akun pembelajaran, ya nanti kita bisa menggunakan ini tadi yang saya jelaskan, pengetikan dengan suara, kita bisa melakukan analisis nilai, kita bisa melakukan presentasi dengan menggunakan slide, dan kita bisa melakukan ujian dengan Google Form. Untuk komunikasinya kita bisa menggunakan grup chat. Ya mungkin kalau chat Google Chat ini relatif mungkin belum begitu populer ya, tapi di kalangan Google Trainer, Google Educator itu grup chat ini lumayan jadi layanan
sering sekali digunakan. Jadi kita jarang menggunakan WhatsApp, tapi lebih sering menggunakan chat. Kemudian ada layanan email juga, lalu layanan kalender untuk mengatur jadwal kita. Nah, di kalender ini kita bisa mengatur kapan kita mengajar, jam berapa, nanti akan ada notifikasinya, sehingga kita tidak lupa bahwa kita punya jadwal mengajar. Nah, yang paling seru juga adalah Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar ini bisa membuat website pribadi di Google Site. Jadi mungkin untuk mata pelajaran fisika misalnya punya website sendiri. Sehingga nanti kalau ketika siswa membutuhkan sumber-sumber belajar atau bahan-bahan pembelajaran bisa langsung mengakses ke website yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, saat ini Google Workspace for Education ini sudah diakses oleh 30 juta ya siswa dan guru di Indonesia yang sudah menerima akun pembelajaran. Nah, tinggal yang belum punya akun pembelajaran ini ya harus bagaimana caranya supaya bisa juga dapat menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh Google yang benar-benar menurut saya luar biasa membantu kita dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Ya. Saya pikir itu saja materi yang saya bisa paparkan pada kesempatan sore ini, Bu Dewi. Mudah-mudahan nanti akan ada pertanyaan supaya bisa kita eksplor lagi hal-hal apa saja yang mungkin perlu diketahui lebih lanjut tentang pemanfaatan Google Workspace for Education ini dalam pembelajaran. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang masih stay ini luar biasa ya, masih mencapai angka 221 peserta nih.